semuanya, kali ini kita akan membahas tentang fasisme dan anarkisme. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian, sejarah singkat, tokoh-tokoh berpengaruh, pemikiran pokok, dan pengaruh fasisme anarkisme di dunia. Fasisme berasal dari bahasa Italia fascio yang diambil dari bahasa Latin fasces yang berarti seikat batang kayu, di mana dalam budaya Romawi kuno telah dipergunakan sebagai simbol kekuatan. Fascio juga merupakan simbol pengabdian, loyalitas, pengakuan, dan kepatuhan atas otoriter negara sebagai sumber dari segala sumber hukum dan kepatuhan terhadap perintah dalam semua aspek kehidupan nasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, fasisme ini adalah prinsip atau paham golongan nasionalis ekstrim yang menganjurkan pemerintahan otoriter. Fasisme memiliki pandangan yang mengedepankan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lainnya. Apa sih anarkisme itu? Secara etimologi, anarki berasal dari bahasa Inggris yaitu anarchy, berakar dari bahasa atau kata Yunani yaitu anarkos atau enersin. Kata ini diawali dengan huruf A atau E yang berarti tidak atau tanpa, kemudian disisipi dengan huruf N dan ditambahkan dengan kata arkos atau arsin. Arkos atau arsin ini sendiri berarti pemerintahan atau kekuasaan. Nah, sehingga anarkos atau enersen dapat diartikan sebagai tanpa pemerintahan. Untuk anarkis sendiri berarti orang yang menganut anarki, sedangkan isme dapat diartikan sebagai paham atau ideologi atau ajaran, sehingga anarkisme dapat diartikan sebagai orang yang menganut paham atau ideologi anarki. Anarkisme atau dieja dengan anarkisme dapat diartikan suatu paham yang mempercayai bahwa suatu bentuk negara, pemerintahan, dan kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang menumbuh suburkan penindasan terhadap kehidupan. Oleh karena itu, maka bentuk negara beserta perangkatnya ini harus dihilangkan atau dihancurkan. Berbicara mengenai sejarah anarkisme, dimulai dari Zeno yang merupakan filosof Yunani kuno yang merumuskan anarkisme. Ia menolak intervensi dan segmentasi negara dan mendukung adanya kedaulatan hukum moral individual. Hingga anarkisme berkembang sampai pada abad 19 ketika gelombang kapitalisme mulai mendera. Pengaruh ideologi Marxisme pun mulai mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan gerakan buruh di Eropa. Pada tahun 1864, para wakil buruh Inggris dan Perancis serta banyak kaum revolusioner radikal lain mendirikan The International Working Men Association atau yang selanjutnya lebih dikenal dengan Internasionale pertama di London, dan tujuan menghimpun perlawanan kelas buruh dan aktivitas dari berbagai macam kelompok dan partai. Kemudian di tengah jalan terjadi konflik antara Marx dan kaum anarkis yang juga ada di dalam Internasionale. Jika Marx, para wakil Inggris dan Jerman, Rusia, Italia, dan Spanyol lebih memilih agar buruh membantu diri sendiri dengan cara membuka koperasi dan bank rakyat serta aksi-aksi revolusioner. Kemudian pada tahun 1872, Marx berhasil mengeluarkan Bakunin dan anarkis lain dari Internasionale, sampai akhirnya gerakan Internasionale lumpuh dan 4 tahun kemudian membubarkan diri. Itulah mengapa Marxisme dan anarkisme tidak pernah damai hingga saat ini. Kemudian pada 1970-an muncul anarko-punk, adalah bagian dari gerakan punk yang dilakukan oleh kelompok, band maupun individu-individu yang secara khusus menyebar ide-ide anarkisme. Dengan kata lain, anarko-punk menggabungkan musik punk dan gerakan politik anarkisme. Keterlibatan kaum
kaum punk dalam ideologi anarkisme menyebabkan warna tersendiri bagi pemaknaan karena kaum punk memiliki gerakan yang khas untuk menunjukkan keinginan dan menyampaikan inspirasinya dan telah merubah kaum punk menjadi pendendam, jiwa pemberontak atau rebellious thinkers daripada sekedar pemuja rock and roll. Setelah itu berbicara mengenai fasisme. Fasisme pada tahun 1919, istilah fasis pertama kali digunakan oleh Mussolini pada tahun 1919 dalam sebuah gerakan politik yang mengombinasikan ultranasionalisme atau paham nasionalis yang berlebihan dan permusuhan dengan paham kiri maupun dengan konservatisme yang saat itu berkuasa. 3 tahun kemudian, Mussolini memegang kekuasaan sebagai pemimpin koalisi yang mendukung oleh kalangan konservatif. Setelah itu, tahun 1926, Mussolini mulai membangun secara penuh kediktatorannya. Pada saat itu juga, fasisme adalah paham yang dipuja secara luas oleh sebagian besar tokoh politik dan sastra yang terkemuka di luar Italia, yang tidak semuanya mendukung kelompok kanan. Pada tahun 1939, penaklukan sebagian besar wilayah Eropa oleh Nazi membuat orang-orang fasis yang cepat menduduki kursi pemerintahan di negara-negara di mana mereka selalu menjadi oposisi, khususnya di Kroasia dan Rumania. Nafsu fasis dan Nazi tidak akan pernah terpuaskan untuk melakukan penaklukan penciptaan sebuah koalisi internasional yang pada akhirnya menghancurkan fasisme dengan mengorbankan jutaan orang yang meninggal, luka-luka, dan terusir dari kampung halamannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam fasisme dan anarkisme. Di sini salah satu pemikir awal dari fasisme dan anarkisme itu adalah Edward Dawes Dekker alias Multatuli. Dia adalah seorang tokoh yang sangat berpengaruh dan memiliki pemikiran awal tentang fasisme dan anarkisme. Ini terjadi pada tahun 1820 sampai 1887. Dan di abad 17 dan 18 ada 2 tokoh yang memiliki pemikiran yang sama, yaitu Gerard Winstanley dan William Godwin, memperkenalkan filsafat tentang anarkisme. Untuk akhir abad 19 ada beberapa tokoh yang memiliki pemikiran dan memperkenalkan tentang fasisme dan anarkisme, yaitu Max Stirner pada tahun 1806 sampai 1856, Pierre Joseph Proudhon 1809 dan 1865. Proudhon ini sendiri dia mengaku secara terbuka bahwa dia adalah orang yang anarkisme. Dan selanjutnya Mikhail Bakunin pada tahun 1814 dan 1876. Selanjutnya Peter Kropotkin pada tahun 1842 sampai 1921. Pokok pemikiran dari fasisme. Yang pertama yaitu mitos ras unggul atau the myth of race. Nah, konsep ini merupakan suatu konsep sentral diri dari fasisme. Menurut fasisme, di dalam dunia ini ada 2 buah ras, yaitu ras superior dan ras inferior. Nah, ras superior ini nantinya akan menjadi seorang penguasa dari ras inferior. Jadi intinya mungkin ras inferior ini akan menjadi budak dari ras superior. Yang kedua, antisemitisme. Konsep ini melahirkan sikap-sikap kebencian kepada suatu ras atau suatu bangsa, khususnya kaum Yahudi. Contohnya, fasisme ini melakukan suatu caci maki kepada kaum Yahudi, terus sindiran halus, atau bahkan hingga yang paling parah yaitu pembantaian dan juga penyiksaan kepada ras tersebut. Yang ketiga adalah totalitarianisme. Nah, seorang ideolog fasis bernama Giovanni Gentile menilai fasisme sebagai ideolog totaliter, yang artinya fasisme tidak hanya sekedar suatu sistem organisasi pemerintahan politik, melainkan juga keseluruhan kehendak atau will, pemikiran atau thought, dan perasaan atau feeling.
dari suatu bangsa. Yang keempat, elit dan pemerintah. Fasisme percaya bahwa manusia secara alamiah telah ditentukan menjadi penguasa, the ruler, dan yang dikuasai atau the ruled. Nah, dari pemikiran ini, yaitu masyarakat atau rakyat tidak punya hak untuk memerintah atau menjadi penguasa. Yang punya hak dan yang hanya bisa memerintah yaitu hanya kaum elit. Pokok anarkisme. Dalam anarkisme memiliki beberapa varian atau macam-macam anarkisme. Nah, dalam macam-macam atau varian-varian ini memiliki suatu pemikiran pokok, yaitu yang pertama, varian anarkisme kolektif. Varian ini atau anarkisme kolektif ini memiliki pemikiran bahwa yaitu penghapusan segala bentuk negara dan penghapusan hak milik pribadi, atau dalam kata lain adalah produksinya sendiri. Yang kedua adalah anarkisme komunis. Anarkisme komunis ini memiliki pemikiran yaitu persamaan, penghapusan hierarki sosial, penghapusan perbedaan kelas, distribusi kesejahteraan yang merata, penghilangan kapitalisme, serta produksi kolektif berdasarkan kesukarelaan. Yang ketiga adalah anarkisme sindikalisme. Anarko-sindikalisme merupakan salah satu cabang anarkisme yang lebih menekankan pada gerakan buruh atau labor. Nah, anarko-sindikalisme ini percaya bahwa serikat buruh dan kekuatan dalam dirinya mempunyai kekuatan untuk mewujudkan segala bentuk perubahan yang lebih revolusioner. Yang keempat, anarkisme individualisme. Anarkisme individualisme memiliki pemikiran bahwa hati nurani individu tidak boleh dibatasi oleh institusi atau badan-badan otoritas publik. Anarkisme individualisme sering juga disebut dengan anarkisme liberal. Pengaruh fasisme di dunia. Fasisme adalah paham yang berdasarkan prinsip kepemimpinan dengan otoritas yang mutlak atau absolut, di mana perintah pemimpin dan kepatuhan berlaku tanpa pengecualian. Menjadi sangat penting dalam ideologi fasis karena ideologi ini selalu membayangkan adanya musuh, sehingga pemimpin dan militer harus kuat menjaga negara. Gerakan ini memiliki satu tujuan, yaitu menghancurkan musuh, di mana musuh dikonstruksikan dalam kerangka konspirasi atau ideologi lain. Dalam pola pikir fasis, musuh berada di mana-mana, baik di medan perang maupun dalam bangsa sendiri, sebagai elemen yang tidak sesuai dengan ideologi fasis. Dalam ideologi fasis, akibatnya adalah individualitas manusia menghilang dan pengikut menjadi massa yang seragam, di mana individu hanya menjadi alat untuk mencapai tujuan gerakan fasis tersebut. Pengaruh anarkisme di dunia. Anarkisme sendiri adalah filsafat politik yang menganjurkan masyarakat tanpa negara atau sering didefinisikan sebagai lembaga sukarela yang mengatur diri sendiri. Hal ini sangat berpengaruh pada suatu negara. Dengan adanya anarkisme ini, suatu kelompok akan menuntut kebebasan individualis dari suatu negara yang dianggap memiliki pemerintah atau hierarki penindas yang akan menjadi target perlawanan kelompok anarkisme. Hal ini akan merugikan suatu negara jika tidak ditindaklanjuti, karena suatu paham ideologi yang tidak memiliki teori dengan keseimbangan di dalamnya. Nah, itu tadi mengenai ideologi fasisme dan anarkisme. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.